Faqala wa ayyu sha'imina aktsaruhum ajra. Lalu orang ini kembali bertanya, siapakah orang yang berpuasa yang pahalanya paling banyak, pahalanya terbaik paling banyak? Dan lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, hadirin Allah muliakan, di hari pertama ini perlu kita tetapkan goals kita, tujuan kita, dan target kita di Ramadan 1445 Hijriah. Dan berbicara tentang target seorang muslim, maka Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah tuh mencintai hal-hal besar, hal-hal yang tinggi, dan Allah tidak suka dengan hal-hal rendah. Allah tidak suka dengan hal rendah. Maka kalau kita buat target yang tinggi. Maka Ramadan 1445 Hijriah, target kita apa, hadirin? Apa? Harapan 1, medali perunggu, perak. Targetnya apa? Ini kok wajah-wajah gak punya arah hidup. Apa target kita? Ya Allah, hari pertama aja udah pesimis. Ada apa emang hari ini? Dan apa dalam targetnya? Ramadan 1445 Hijriah. Khatam Quran. Hah? Bang Latif, apa targetnya? 7.000 paket. Bang Latif ini loh. Tapi bagus biar banyak yang menikmati. Masya Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, target kita menjadi ahli puasa terbaik. Ahli puasa terbaik. Bukan sekedar tim hore. Bukan sekedar orang-orang yang ngeramein gitu loh. Bukan penonton dan bukan supporter. Kita harus jadi ahli puasa terbaik. Ahli puasa terbaik. Mungkin ada yang bertanya, emangnya saya masih punya harapan, Ustaz, jadi ahli puasa terbaik? Jawabannya besar. Bukan hanya ada, tapi harapannya besar. Kenapa demikian? Karena syarat menjadi ahli puasa terbaik itu sangat realistis. Nabi SAW tetapkan syarat yang bisa kita kejar. Bisa kita kejar. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad atau Tabrani, dan hadits ini divalidkan sebagai ulama dengan beberapa syawahid, dengan beberapa jalur pendukung, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahidin mana yang pahalanya paling besar? Lalu Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Faqala wa ayyu sha'imina aktsaruhum ajra. Lalu orang ini kembali bertanya, siapakah orang yang berpuasa yang pahalanya paling banyak, pahalanya terbaik paling banyak? Dan
lagi-lagi Nabi SAW mengatakan aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah. Jadi ahli puasa terbaik dan yang akan membawa pahala terbanyak aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah pada saat puasa. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, syaratnya itu realistis apa enggak? Hah? Gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Gampang lagi. Masya Allah. Jika diterima, baru mau disambar langsung. Jika diberi taufik, ya. Kalau nggak diberi taufik, ini syarat susah ini. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Syarat ini susah, namun masih realistis. Masih realistis. Masih mungkin. Saya beri perumpamaan ya, misalnya nih. Kalau misalnya jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya siapa sih ahli puasa paling banyak pahalanya, lalu Nabi SAW menjawab yang hafal 30 juz. Kira-kira antum masih punya harapan nggak? Ada udah geleng-geleng kepala, bendera putih lah Pak Ustadz lah. Ya, itu kan buktinya. Ini dah kita balik kanan kecuali 1-2 orang. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan aktsaruhum lillahi dzikra, ada harapan. Ada harapan. Ini yang harus kita camkan. Jadi kalau kita ingin Ramadan kali ini benar-benar bergeliat dan benar-benar kita naik kelas dari tahun-tahun lalu, pasang target setinggi-tingginya. Pasang target setinggi-tingginya. Sehingga semua terpacu. Sehingga semua bergerak. Dan ternyata syaratnya adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah. Maka ini yang harus kita pegang pada saat kita puasa. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Jaga sholat, karena tujuan sholat itu waqimis sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Sholat harus bagus nih orang puasa, karena sholat tuh untuk berzikir. Jangan buru-buru, rawatib sapu bersih, taraweh dikerjain sampai selesai, dan upayakan pas tarawih takbiratul ihramnya setelah persis imam takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihramnya setelah imam takbir mau ruku gitu, karena panjang. Udah takbiratul ihramnya, Pak Ustadz saya takbiratul ihramnya setelah imam takbir. Iya, itu takbir ruku mas. Kalau ada udzur gak masalah. Tapi kalau setiap rakaat ganjil, artinya rakaat setelah
Itu demikian, itu mah itu hila, itu trik yang nggak benar. Jadi itu yang perlu kita camkan. Terus baca Quran, hadirin. Baca Quran, bener deh. Dan waktu tuh ada. Apalagi kalau target kita misalnya bertahap aja. Bertahap. Atau target satu hari berapa juz? 11. Oh, 1. Alhamdulillah. 1 juz 1 hari. Aduh. Itu ada banyak waktu, hadirin. Bisa dengan taufik Allah. Jadi itu yang perlu kita camkan. Terus baca Quran, hadirin. Baca Quran, bener deh. Dan waktu tuh ada. Apalagi kalau target kita misalnya bertahap aja. Bertahap. Atau target satu hari berapa juz? 11. Oh, 1. Alhamdulillah. 1 juz 1 hari. Aduh. Itu ada banyak waktu, hadirin. Bisa dengan taufik Allah. Dan tanpa harus mengurangi kegiatan kita, insya Allah. Jadi kerjaan itu jangan dijadikan dalih. Masalahnya itu keberkahan waktu. Jadi Quran dibaca. Zikir pagi petang. Jangan sampai lewat. Itu kalau mau jadi ahli puasa terbaik. Terus perbanyak baca kalimat tahlil, baca la ilaha illallah. Karena Mang Latif di gudang bisa nggak baca la ilaha illallah? Kalau baca la haula wala quwata illa billah bisa dibaca nggak? Loh, kok senyum itu loh? Jadi hadir sekalian bisa gitu, tapi kita nggak baca. Jadi mulai sekarang itu pokoknya ada kesempatan zikir. Ada kesempatan zikir. Keluar rumah zikir, doa keluar rumah. Pulang rumah zikir, jangan lupa. Mana hilal nih? Hah? Hilal udah kelihatan. Apa zikir masuk rumah? Apa dah? Yakin? Jadi jangan lupa zikir. Lalu dihayati zikirnya. Dihayati. Jangan hanya dengan lisan aja, tapi resapi. Kata para ulama, zikir itu harus dihayati. Beda dampaknya, hadirin. Nah, ini pentingnya kita buat zikir dan doa. Karena zikir itu harus dan ingat. Lalu juga yang perlu kita camkan, ketika ada kesempatan maksiat, ada kesempatan marah-marahin istri. Hari ini ada kesempatan nggak marah-marahin istri? Ki, gimana Ki? Ada, tadi pagi. Masya Allah. Begitu ada kesempatan marah-marahin istri, langsung berhenti. Karena apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Itu zikir tuh. Udah, pokoknya udah tinggal eksekusi lah Pak Ustadz. Nggak jadi Ki, nggak jadi. Kenapa? Ingat Allah. Ah, itu calon ahli puasa terbaik. Ingat Allah. Ingat Allah atau ingat mertua Ki? Dua-duanya. Masya Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, ingat Allah dulu. Lalu kita ingat mertua kita, udah janji kita waktu akad nikah kan.
Jadi hadirin ini ingat Allah. Jadi ingat Allah juga sangat penting ketika berhadapan dengan maksiat. Ingat Allah. Jadi bukan hanya baca Quran aja, baca Quran jelas. Tapi begitu kita ada orang ngajakin ngomongin orang, teman kita ngajakin ngomongin aib orang, mohon maaf bro, nggak bisa. Kenapa? Ingat Allah. Allah larang saya ngomongin orang. Itu dzikir itu. Ingat Allah. Terus perbanyak istighfar, hadir. Istighfar itu penting. Ingat Allah. Allah ngampunin dosa-dosa kita. Ini kalau kita bisa jalanin gitu, insya Allah kita menjadi salah satu ahli puasa terbaik. Jadi mumpung hari pertama, hadirin, jangan hanya menjadi tim hore, jangan hanya jadi penonton di Ramadan 1445 Hijriah, jangan hanya sekedar ngejalanin rutinitas. Dan makanya kalau orang itu benar-benar jadi ahli puasa terbaik, mungkin memang dia akan capek banget, capek lah, baca Quran capek, tapi dia akan tenang karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat sama Allah, atau hanya dengan ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Makanya galau tuh bukan karena kebanyakan kerjaan. Banyak orang yang punya kerjaan galau juga. Galau tuh kurang zikir. Kurang zikir. Jadi perbanyak baca Quran, perbanyak baca la ilaha illallah, banyak istighfar, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir, perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Terus ingat ketika kita berhadapan dengan maksiat, ingat sama Allah. Maka itulah yang akan membuat kita menjadi ahli puasa terbaik. Dan jaga sholat. Sholat itu zikir. Simple aja kita, gak usah ribet-ribet. Kita harus main simple. Perbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.